Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ta'allum wa ta'lim wal ifadatu wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha mardatillahi ridwanihi qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Majelis Ta'lim Ad-Durratul Yatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum bapak dan kaum ibu, lebih khusus sahibul bait Bapak Haji Mukhlis serta Ibu Hajah Juju atau anwar bitul hayatihima. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ta'lim yang mulia ini untuk sama-sama melanjutkan ta'lim kita di dalam kitab Irsyadul Ibad. Malam hari ini pembahasan kita masih bab salatil Jum'ah, bab yang menjelaskan tentang salat Jumat, sampai pada qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu ma bainahu wa bainal baitil atiq. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi, barang siapa yang membaca surat al-kahfi lailatal jum'ah, pada malam Jumat, adha'a lahu ma bainahu wa bainal baitil atiq, maka dia akan disinari cahaya dari mulai dirinya sampai ke Ka'bah. Ya, jadi akan terpancar cahaya dari orang tersebut yang membaca surat Al-Kahfi terus sampai ke Ka'bah. Al-Baitil Atiq ini Ka'bah, ya, yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Artinya cahayanya akan menembus lautan. Berapa jaraknya dari kita ke Baitul Maqdis? Kalau kita bacanya di sini di rumah kita ke Baitul Atiq, ke Ka'bah, berapa kilo? Ribuan, 1.000 kilometer, ya, cahayanya. Dalam hadis yang lain juga dikatakan adha'a lahu ma bainahu adha'a lahu ma bainal jum'atain, man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah aw yaumiha aw yaumaha adha'a lahu ma bainal jum'atain, barang siapa yang baca surat al-kahfi malam Jumat atau hari Jumat, maka dia akan diterangi oleh cahaya sampai ke Jumat selanjutnya. Artinya dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan penjagaan, diberikan penjagaan sampai ketemu hari Jumat selanjutnya. Ini min fadaili suratil kahfi, daripada fadail, keutamaan dan keistimewaan surat al-kahfi. Ya, dikatakan surat al-kahfi ini banyak sekali keistimewaannya. Bahkan sebagian ada yang menamakan surat al-kahfi ini adalah suratu akhiriz zaman, surat akhir zaman. Ya, bahkan dikatakan man hafidha asyra ayatin min suratil kahfi usima minad dajjal, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama daripada surat Al-Kahfi, usima minad dajjal,
akan dilindungi daripada Dajjal. Ya, asyru ayat 10 pertama surat Al-Kahfi itu senjata mukmin melawan Dajjal. 10 pertama surat As-Saffat ini senjata untuk melawan apa? Jin dan sebangsanya. Ya. Jin, syaitan, ya, itu senjata untuk melawannya. Asyru ayat min awali surat As-Saffat, 10 ayat pertama daripada surat As-Saffat. Ya, surat As-Saffat ini setelah surat Yasin. Habis surat Yasin, surat As-Saffat, 10 ayat pertama. Jadi kalau kita ya dikatakan lagi dalam keadaan takut sama gangguan jin, gangguan setan, baik di rumah maupun di luar rumah, ya lagi di jalan atau gimana gitu, di tempat sepi, ya tempat yang kata orang angker gitu ya, kita baca tuh 10 ayat surat As-Saffat. Atau lagi di rumah, ya atau dimanapun, itu senjata untuk melawan bangsa jin dan sejenisnya. Kalau awal surat Al-Kahfi, yaitu 10 ayat pertama surat Al-Kahfi itu untuk melawan Dajjal gitu ya. Wa huwa an Abi Hurairah man qara'a lailatal jumu'ah Hamim ad-Dukhan wa Yasin asbaha maghfuran lahu. Riwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, man qara'a lailatal jumu'ah, barang siapa yang membaca pada malam Jumat Hamim ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan. Ya, surat Ad-Dukhan ada ya dalam Al-Qur'an, Ad-Dukhan bacaannya. Hamim. Awalnya Hamim ya. Wa Yasin, dan surat Yasin. Asbaha maghfuran lahu, maka akan bangun di pagi hari dalam keadaan diampuni segala dosanya. Ya. Jadi baca Hamim, Dukhan dan Yasin di malam Jumat. Dan Rasulullah SAW dikatakan termasuk surat yang nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi setiap malam. Ya, Nabi nggak pernah nggak baca. Surat apa? Yasin, As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil, Ad-Dukhan, dan Tabarakal Mulki, surat Al-Muluk. Itu 4 surat ya yang nggak pernah ditinggalin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam dibaca. Ya, apa aja? Yasin, Alif Lam Mim, Sajdah, Ad-Dukhan, dan Tabarakal Mulki, surat apa? Surat Tabarak, surat Al-Muluk, nggak pernah ditinggal. Wa Ibn Zanjawi an Wahab bin Munabbih qala man qara'a lailatal jumu'ah surat Al-Baqarah wa Ali Imran kana lahu nuran ma baina ghariban wa ajiban wa ghariban al-arshu wa ajiban asfalal aradin. Diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawi dari Wahab bin Munabbih berkata bahwasannya barang siapa yang membaca setiap malam Jumat surat Al-Baqarah, Al-Baqarah, ya, bisa nggak baca Al-Baqarah sekali? Yes, sekali habis nih. Al-Baqarah berapa juz tuh? 2,5 juz. Ya.
Wa Ali Imran, juga Ali Imran. Waduh. Ya. Al-Baqarah sama Ali Imran. Semuanya dari awal sampai akhir. Al-Baqarah dari Alif Lam Mim ya sampai akhir. Gitu ya. Amanah Rasul. Ali Imran dari awal sampai akhir. Kana lahu ma baina ghariban wa kana lahu nurun. Ya, dia akan mendapatkan cahaya ma baina ghariban wa ajiban. Ghariban al-arsyu wa ajiban asfalal aradhin. Dia akan diterangi oleh cahaya mulai dari arasy ya di atas langit ketujuh sampai di bawah bumi ketujuh. Masya Allah. Ya, cahayanya luar biasa itu. Ya ini kalau orang nggak ngelihat. Kalau orang nggak ngelihat, tapi kalau ahlus sama malaikat ngelihat. Ya para malaikat yang ada di langit ngelihat. Kalau orang punya cahaya tuh dia tahu. Ya maka dikatakan baitun. Ya, quri'a fihil Qur'an. Ya, tatara'a ahlus sama. Ya, kama antum ya tara'aitum an-nujum. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang di dunia ini dibacakan Al-Qur'an di dalamnya itu disaksikan, dilihat oleh penghuni langit seperti kalian penghuni bumi melihat bintang-bintang. Ya. Jadi kalau kita nih ngelihat ke atas bintang terang ya bersinar. Di langit juga begitu sama. Ahlus sama penghuni langit melihat ke bumi ada rumah-rumah yang terang. Yaitu rumah-rumah yang dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Nah itu ya. Nah. Tapi berat juga nih. Al-Baqarah sama Ali Imran. Kalau yang udah biasa ngaji ya gampang, tapi kalau yang nggak biasa lama bisa sampai subuh ya. Ya. Ya enggak, terakhir aja nggak bisa. Ini mesti dari awal sampai akhir ini. Kalau baca yang terakhir aja ratib. Amanah Rasul ya Alif Lam Mim itu. Alif Lam Mim kan kalau ratib kan Alif Lam Mim ada ya awal sama tengah sama akhir. Ini dari semua dari awal ini. Wa binil Mardawi an Aisyah radhiyallahu anhuma ala ukhbirukum bi suratin mala'at 'azamatuha ma baina as-sama'i wal ardi wa likatibiha min al-ajri mithlu dhalik wa man qara'aha yawmal jum'ah ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra wa ziyadata 3 ayyamin wa man qara'a al-khamsa al-awakhira minha inda naumihi ba'athahu Allahu ayyal laili sya'a wa hiya suratu ashabil kahfi. Ya, katakan di sini hadis ya riwayat Ibnu Mardawih dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, itu ala ukhbirukum, maukah kalian aku berikan kabar, kata Nabi, bisuratin dengan satu surat mala'at 'azamatuha ma bainas sama'i wal ardi, yang mana keagungannya itu memenuhi langit dan bumi, walikatibiha minal ajri, dan orang yang menulisnya minal ajri daripada pahala, mithlu dzalik seperti itu. Ya, antara langit dan bumi pahalanya. Kalau orang yang menulis, ya menulis daripada surat Al-Kahfi. Wa man qara'aha yaumal jumu'ah ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadata 3 ayyamin. Dan barang siapa yang membacanya pada hari Jumat, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya ma bainahu, antara hari itu, wa bainal jum'atil ukhra, sampai hari Jumat selanjutnya. Ya.
Jadi 1 minggu diampunin dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. 1 minggu ke depan. Wa ziyadata salasati ayyam, dan ditambahin lagi 3 hari jadi 10 hari. 10 hari dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'a al-khamsal awakhira minha inda naumihi ba'athahu Allahu ayyal laili sya'a. Barang siapa yang membaca 5 ayat terakhir daripada surat Al-Kahfi ketika tidur, ketika mau tidur maksudnya, ba'athahu Allahu, Allah akan bangkitkan, Allah akan bangunkan dia ayyal laili sya'a, kapanpun daripada malam yang ia inginkan. Jadi kalau orang misalkan mau bangun tahajud, dia baca surat Al-Kahfi ayat terakhir, ya 5 ayat terakhir. Kemudian misalkan dia niat mau bangun jam berapa? Jam 3. Nah, nanti Allah bangunin jam 3. Ya. Seperti itu. Zaman dulu belum ada alarm, belum ada beker. Kalau sekarang ada alarm, ada beker, tinggal nyalain beker, nyalain alarm kan gitu. Kalau dulu belum ada zaman Nabi. Jadi pakai surat Al-Kahfi. Wahya suratu ashabil kahfi, itu ya, itu surat ashabul kahfi. Wa dari mian makhul man qara'a surat Ali Imran yaumal jum'ah salat alaihil malaikatu ila lail. Barang siapa yang membaca surat Ali Imran pada hari Jumat, maka malaikat akan berselawat untuknya. Assalam minal malaika istighfar. Salawat kalau dari malaikat itu adalah istighfar. Jadi malaikat memohonkan ampun untuknya ilal lail, sampai malam. Wa an Ka'bin iqra'u surat Hud yaumal jum'ah. Dari Ka'ab dikatakan iqra'u, bacalah surat Hud pada hari Jumat. Wa Tabrani an Abi Umamah man qara'a Hamid ad-Dukhan fi lailati jum'atin aw yawma jum'atin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca Hamim ad-Dukhan, ya, surat ad-Dukhan, fi lailati jum'atin, di malam Jumat, aw yawma jum'atin, atau hari Jumat, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Wa ibni Abi Syaibah an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma man qara'a ba'dal jum'ati Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marratin hafidha ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Ini dia. Ini masalah, ya, fadailnya musabbiat. Ya, musabbaat ini 77 kali Fatihah, 7 kali kulhu, 7 kali qul a'udzu birabbil falaq, 7 kali qul a'udzu birabbin nas. Ini dibaca habis Jumat, sebelum berubah posisi kaki, ya, masih duduk tawarruk. Sebelum kita berubah posisi kaki, ya, begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung baca. Gitu. Jangan salaman dulu, baca dulu. Gitu ya. Itulah musabbihat. Man qara'a, barang siapa yang membaca ba'dal jum'ah, setelah salat Jumat, Fatihatal kitab, surat Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, wa qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas, wa qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas, sab'a marratin, 7 kali. Hafidha atau hufidha, di sini mesti hufidha ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Dia akan dijaga, ya, antara hari itu sampai Jumat selanjutnya. Jadi 1 Jumat, 1 minggu dijaga dari segala hal, ya, dari semuanya, daripada musibah pada, ya, raga, ya, musibah pada badan, musibah pada harta, musibah pada keluarga,
Insya Allah, ya, nggak bakal ada kehilangan, nggak bakal kehilangan barang, nggak bakal kecelakaan. Oh ya, kalau baca itu setiap Jumat itu luar biasa. Hah? Buat perempuan udah dibaca di rumah. Hah? Setelah salat Jumat, setelah habis Jumat, mau salat zuhur, mau sebelum salat zuhur, pokoknya udah selesai Jumat baca. Gitu. Ya. Sebelum salat zuhur nih kita lagi duduk selesai Jumat di masjid, kita baca nggak apa-apa. Kalau perempuan di rumah, ya, kalau laki-laki di masjid, gitu ya. 7 kali dijaga semua sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu subhannya orang bilang semuanya itu mujarab. Setiap orang yang baca tuh subhanallah mujarab. Mujarab. Pernah satu Jumat dia nggak baca. Ya, dia nggak baca, dia lupa atau lagi terburu-buru. Di Jumat ya, besokannya berapa hari setelah itu kena musibah dia. Kena musibah, kehilangan. Itu. Ya. Begitu kehilangan, ya Allah, kemarin Jumat saya memang nggak baca tuh musabaat. Nggak baca, jadi kehilangan. Setiap dia baca tuh nggak pernah kehilangan, padahal ditaruh di situ. Ya, kendaraannya. Begitu dia nggak baca, dalam satu kali dia nggak baca, habis Jumat, berapa hari kemudian hilang kendaraannya, baru ingat. Padahal setiap hari saya taruh begitu. Nah, itu mujarab, benar-benar mujarab. Ya, jadi kalau bisa jangan kita tinggalin. Kalau misalkan ada jenazah gimana? Kan kalau kita kan biasanya kalau nggak ada jenazah kita bisa tuntasin sampai 7. Kalau jenazah kan mesti buru-buru. Jenazah ini mesti diburu-buruin. Ya, nggak apa-apa sembahyang jenazah dulu. Nanti setelah sembahyang jenazah, baru kita sholat ba'diyah Jumat baru baca. Yang penting masih di waktu zuhur bacanya. Ya, bahkan kata Habib Haddad yang penting masih hari Jumat. Ente misalkan mau kodok tadi nggak sempat baca kodok, ntar habis asar nggak apa-apa. Yang penting masih hari Jumat sebelum maghrib ya, sebelum masuk malam Sabtu ente baca. Kalau misalkan nggak bisa habis Jumat pas nggak bisa nggak apa-apa. Kata Habib Haddad gitu. Yang perempuan juga baca di rumah. Ya, mau habis sembahyang zuhur, mau habis sembahyang asar. Insya Allah dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting masih dalam hari Jumat begitu. Nah, wa fi riwayatin dha'ifah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa u'tiya min al-ajri bi'adadi kulli man amana billahi wal yaumil akhir. Dalam riwayat yang lain dikatakan ghufira lahu, diampuni dosanya, ma taqaddama min dzambihi, yang terdahulu daripada dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan yang kemudian, wa utiya minal ajri, dan diberikan dia dari pahala, bi'adadi kulli man amana billah, sebilangan orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Jadi dapat pahala sebilangan orang beriman. Ya, luar biasa pahalanya. Ya, jangan kita tinggal tuh. Walaupun nggak sempat habis Jumat kita kodok nggak apa-apa. Tapi yang paling afdal langsung habis Jumat langsung baca gitu ya. Karena hari Jumat ini hari penentu. Ya. Hari penentuan itu hari Jumat. Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat ini hari penentuan kita ke depan, seminggu ke depan. Ya, maka dikatakan ya Sayyidul Ayyam. Jumat ini adalah penghulunya hari-hari.
hari penentuan bagaimana kita di hari Jumat, ya, seminggu ke depan kita akan begitu terus sampai ketemu Jumat. Kalau di hari Jumat kita isi dengan ibadah, kita isi dengan, ya, baca Quran, dengan zikir, insya Allah hari-hari ke depannya kita akan terisi dengan ibadah, dengan kebaikan. Tapi kalau hari Jumat kita ghaflah, ya, kita lalai, nah, seminggu ke depan kita akan lalai juga. Makanya kalau kita mau baca bacaan di hari Jumat, ya, buat seminggu ke depan tuh. Surat Al-Kahfi buat seminggu ke depan. Yang musabbahat tadi yang 77 seminggu ke depan juga pahalanya itu. Fadilahnya, keutamaannya banyak. Ya, bahkan yang mau baca Yasin 41 kali di hari Jumat. Ya, kalau ada hajat. Kalau ada hajat. Yasin 41 kali. Kalau ada hajat. Bacanya hari Jumat, ya. Insya Allah hajatnya akan terkabul, nggak sampai ketemu Jumat lagi. Itu. Kemudian di sini nggak disebutkan baca inna anzalnahu, ya, 16 kali antara azan pertama azan kedua. Ini kalau orang yang punya hutang, ya, supaya kebayar utangnya, baca tuh inna anzalnahu 16 kali antara dua azan Jumat, azan pertama dan azan kedua. Kalau orang yang punya utang itu mujarab, itu subhanallah, ya. Jadi hari Jumat ini amalan-amalan di hari Jumat semuanya mujarab, ya. Nah, ya, kalau nggak keburu, pokoknya sebelum azan pertama. Sebelum azan pertama, kira-kira 10 menit lagi sebelum azan pertama nih, kita baca tuh. Gitu. Kita baca. Gak apa-apa. Tapi kalau misalkan, kalau di Saudi ini kan azannya 1 jam. Azan pertama jaraknya dengan azan kedua 1 jam. Azan pertama misalkan azan kedua jam 12 nih. Azan pertama jam 11 sudah azan. Jadi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau kita sembahyang cuman sekali, bukan cuman sekali. Yang satunya sudah 1 jam yang lalu, gitu. Bukan cuman sekali, enggak. Kalau di sini kan kita bingung nih kadang-kadang. Kalau masjid azan cuman sekali, kok cuman sekali azannya, enggak 2 kali? Ya. Kalau dia enggak azan sebelumnya, berarti cuman sekali. Kalau dia udah azan, misalkan jam 11 sudah azan dia, ya, jam 11 sudah azan, udah cuma sekali aja. Begitu dia azan, yang kedua naik khotib. Karena azan Jumat ini, azan pertama itu boleh, ya, dari kapan? Dari terbit matahari, udah boleh azan. Itu, ya, dari isyraq tuh sudah boleh azan Jumat yang pertama. Nah, ya, itu ya. Wa ibn Sunni al-Anas man qala sabihata yaum al-jum'ah qabla salatil ghadat astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat ghafarallahu ta'ala lahu dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang membaca pada pagi hari Jumat qabla salatil ghadat, sebelum salat Jumat, ya. Bacanya apa? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat, 3 kali doang. Ghufira lahu, maka diampuni akan dosanya, ya, dzunubahu, dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut, ya. Yang baca istighfar ini setiap hari Jumat sebelum sembahyang Jumat, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali aja.
dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala sekalipun sebanyak buih di laut. Wa an Ibnu Abbasin man qala ba'da ma yaqdhil jum'ah subhanallahil azim wa bihamdihi mi'ata marrah ghafarallahu lahu ta'ala mi'ata alfi dhanbin wa liwalidayhi arba'atan wa 20 alfa dhanbin. Ya. Barang siapa yang membaca setelah selesai salat Jumat subhanallahil azim wa bihamdihi, ya, mi'ata marrah 100 kali, subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali, ghafarallahu ta'ala, niscaya Allah akan mengampuni dosanya, mi'ata alfi zanbin, sebanyak 100.000 dosa, diampuni sama Allah, ya. Wali walidayhi arba'atan wa 20 alfa zanbin, dan dosa orang tuanya, kedua orang tuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 24.000 dosa. Subhanallah, ya. Wal khatib an Jabir man du'iya bi hadzal du'a ala syai'in bainal masyriq wal maghrib fi sa'atin min yaumil jum'ah, yakni sa'atal ijabah, illa stujiba li sahibihi. Nah, ini ya, kalau kita ada hajat, ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca doa ini di hari Jumat, insyaallah ya hajat kita digabul sama Allah. Ya, dikatakan lau du'iya, jika dibacakan doa ini, bihadza doa, dengan doa ini, ala syai'in, atas sesuatu, bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat, ya, pada sesuatu aja. Misalkan kita bacain ini doa buat orang lagi sakit, gitu ya, atau kita bacain ini doa buat apapun, dagangan kita supaya laku, ya, rumah kita misalkan mau jual rumah, ya, supaya laku nih rumah, kan gitu. Ya, atau apapun daripada barang yang kita mau jual, apapun kita bacain, illa stujiba loh, ya, kecuali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi sa'atin min yaumil jum'ah, pada satu waktu daripada hari Jumat, yakni sa'atul ijabah. Ya, maksudnya di sini sa'atul ijabah, saat diijabahkan doa di hari Jumat, ya. Illa stujiba li sahibihi, kecuali diijabahkan untuk orangnya. La ilaha illa anta, baca doa gimana? La ilaha illa anta ya hannanu ya mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Itu. Ya. Sekali aja. Sekali. Kalau kita doain orang sakit, misalkan ada orang sakit, kita doain hari Jumat, baca di itu dulu tuh. La ilaha illa anta ya hannanu ya mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Baru kita doain orang supaya sembuh, atau kita doain misalkan ya dagangan supaya laku begitu. Tapi harus fi sa'atil ijabah. Nah, sa'atul ijabah ini ada yang bilang pagi, ada yang bilang biasanya itu sa'atul ijabah antara ya khutbah kedua sampai selesai sholat. Khutbah kedua sampai selesai sholat. Itu sa'atul ijabah. Ada yang bilang ba'dal asri, ya, setelah asar. Jadi kalau buat jaga-jaga di 3 waktu itu kita baca. Pertama ketika terbit matahari hari Jumat, ya, ketika isyraq kita baca. Kedua ketika khutbah kedua sampai selesai sholat. Yang ketiga habis asar kita bacain, gitu ya. Misalkan kita bacain di air gitu, ada orang, kita bawa airnya ke masjid nggak apa-apa ya. Kita bacain lagi khutbah kedua, kita bacain, tiup, kasih minum insyaallah, gitu katanya.
Itu yang diamalkan sama orang-orang soleh seperti itu. Kemudian Al-Baihaqi an Abi Hurairah aksiru minas salati alayya fi kulli yaumil jum'ah fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jumu'atin faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum ilayya manzilatan. Nah, ini masalah fadail salawat, fadilah salawat pada hari Jumat. Kata Nabi, aksiru minas salati alayya, perbanyaklah salawat kepadaku fi kulli yaumi jum'atin, pada setiap malam Jumat. Fa inna salata ummati tu'rabu alayya fi kulli yaumi jum'atin, karena sesungguhnya salawat-salawat dari umatku akan dilaporkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Ya. Jadi dalam hadis dikatakan tu'radul a'mal 'ala Allah kullal itsnaini wal khamis wa tu'radul a'mal 'alal anbiya wal aba wal ummahat yaumal jum'ah fattaqullah wa la tu'dhu amwatakum. Dilaporkan amal ibadah kita, amal perbuatan ya, mau baik mau buruk, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan hari Kamis. Ya, namanya raf'ul a'mal. Amal kita, perbuatan kita dilaporkan kepada Allah setiap Senin Kamis. Makanya disunahkan puasa Senin Kamis. Ya, ketika lagi dilaporkan kita lagi puasa kan gitu. Jadinya kan baik laporannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'radul a'mal 'alal anbiya wal aba wal ummahat yaumal jum'ah, dan dilaporkan perbuatan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada orang tua kita, ibu bapak kita pada hari Jumat. Setiap Jumat dilaporin tuh. Ya. Setiap Jumat dilaporin perbuatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya disunahkan kita banyak selawat pada hari Jumat. Bukan puasa, puasa Senin Kemis. Kalau hari Jumat makruh puasa kalau sendirian. Kalau gabung sama yang lain, misalkan Senin sama Jumat, Kamis sama Jumat, atau Jumat sama Sabtu nggak apa-apa. Tapi kalau Jumat doang puasa makruh. Karena yang dianjurkan kalau Jumat ini ibadah kita. Selawat banyakin karena amal kita, perbuatan kita dilaporkan kepada Nabi hari Jumat. Juga dilaporkan kepada ibu bapak kita hari Jumat juga. Makanya itu hari Jumat disunahkan apa? Ziarah kubur. Ya, ziarah kubur orang tua. Tuh. Ya, fattaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, wala tu'dzu amwatakum, kata Nabi. Janganlah kamu ganggu orang yang sudah meninggal. Maksudnya gimana? Jangan sampai kita dilaporin ya ke Nabi, ke orang tua kita yang kagak baik. Itu. Ya, kalau kita nggak baik perbuatannya, dilaporin ini nggak baik ke orang tua kita. Kalau kita perbuatannya baik, dilaporin ini baik kan gitu. Makanya disunahkan Jumat apa? Banyakin selawat sama ziarah kubur. Karena lagi dilaporin kita nih kepada Nabi dan kepada orang tua kita. Ketika kita banyak selawat, nanti dilaporkan si fulan hari ini banyak selawat. Nah kan Nabi kira. Kan gitu. Ketika dilaporin kepada orang tua, kita ziarah kubur, orang tua kita girang. Gitu. Ya. Nah, faman kana aktsaruhum alayya salatan, barang siapa yang paling banyak salawatnya kepadaku, kana aqrabahum ilayya manzilatan, maka orang tersebut akan terdekat nanti ya tempatnya denganku, akan paling dekat ya.
Aqrabuhum alayya manzilatan. Aqrabuhum ilayya manzilatan. Yang paling dekat nanti tempatnya denganku, kata Nabi, di surga. Ya, banyak yang paling banyak selawat, yang paling dekat sama Nabi rumahnya nanti di surga. Wa Daraqutni wa hasanahu al-Iraqi man shalla alayya yaumal jum'ah 80 marrah ghufira lahu dzunuba 80 sanah. Ya, barang siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat 80 kali, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya selama 80 tahun. Qila, ada yang bertanya para sahabat, ya Rasulullah, kaifa salatu alaik, wahai Rasulullah, bagaimana caranya salawat kepadamu? Qala taqulu, engkau katakan, kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ta'qid wahidah. Engkau hitung satu, itu ya. 80 kali salawat hari Jumat, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi, 80 kali. Ini waktu di pesantren dulu nggak pernah ditinggalin. Setiap habis asar hari Jumat dibaca selawat. Ya, karena ini fadilahnya akan diampuni dosa kita selama 80 tahun. Subhanallah ya. Naam. Wa Abu Nu'aim man shalla alayya yaumal jum'ah 100 marrah jaa yaumal qiyamah wa ma'ahu nur law qusima dzalika nur bainal khalqi kullihim la wasa'ahum. Ya, dari riwayat yang lain daripada Abu Nu'aim, barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, pada hari Jumat 100 marrah, 100 kali selawat, jaa yaumal qiyamati wa ma'ahu nurun, dia akan datang nanti pada hari kiamat dan bersamanya ada cahaya. Lau kusima, jika dibagikan dzalikan nuru, cahaya tersebut, bainal khalqi kullihim, antara semua makhluk, la wasa'ahum, maka akan cukup untuk mereka semua. Jadi kalau orang yang berselawat pada hari Jumat 100 kali, nanti dikatakan pada hari kiamat dia akan membawa cahaya. Kalau cahaya ini dibagikan kepada semua orang yang ada di situ, maka akan cukup untuk mereka semua. Luar biasa ya. Wal Baihaqi wallahu a'lam bishawab. Fadilah salawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari Jumat. Aksiru minas salati alayya fi lailatul gharra wal yawmil adhar ya. Itulah amalan hari Jumat, perbanyak. Ya, baca pertama baca surat Al-Kahfi. Yang kedua perbanyak salawat. Gitu ya. Yang ketiga ziarah kubur orang tua. Itu amal yang paling afdal yang dilakukan pada hari Jumat. Allah Allah. Ibu ada mau nanya? Iya. Kalau baca selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gimana? Itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang 80 tahun tadi itu dapat sigohnya dari Nabi. Ya, bacaan salawatnya langsung diajarin sama Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi, itu bacanya 80 kali ya. Kalau kita mau baca salawat yang lain, baca yang 100 tadi itu. Salawat apa aja bebas. Mau salawat kamilah, salawat namanya nafahat asril jum'ah. Itu salawat namanya salawat Nabiul Ummi. Ya, salawat hari Jumat 80 kali. An-Nabiul Ummi. Apa bedanya ila ruhi hajari sama usulillah Sama. Ila ruhi fulan, ila hadrati fulan.
Sama aja, cuma penyebutan aja yang beda. Oh, cara nyebutin aja. Fungsinya sama. Ya. Kalau yang meninggal di hari Jumat emang nggak ada siksa kubur. Iya. Wuqiya min adzabil qabri man mata yaumal jum'ah ya aw lailiha man mata yaumil jum'ah aw lailaha wuqiya adzabil qabri. Nah, dijaga daripada azab kubur. Meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Ya. Dijaga daripada azab kubur. Yang tadi selawat yang 30 dosanya 80 tahun, biasanya saya bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Itu sama enggak, Bi? Sama. Itu ada riwayatnya seperti itu. Ada riwayat, bahkan itu yang dibaca di Rubat dulu dibaca seperti itu, wasalim taslima kan gitu. Salawat Fatih bisa tuh. Tapi ini riwayatnya diambil riwayat yang pendek salawatnya. Ada juga yang seperti itu agak panjang tuh. Bacanya agak panjang. Apa? Salawat Fatih boleh, bebas, yang 100 kali bebas. Mau salawat Fatih, mau salawat Ibrahimiyah, bebas. Ya. Udah lagi? Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una wa rifaqina faqihana karabatina nafidna al-qadr anta wa dzakar rabbi wafiqna fi kulli ma tartadi wa kal marzikul kullahum daima wa akhla ja'ala man ahza bil khair wa kullu syarr rabbana aslihna kullu syarrin wa ajra bil ghamil kal 'uyun واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا نسل من وقت الاستر أن تقوى من ستر صلاة الله تقصى المصطفى من الحق لعنا والله هذا كتاب فينا في شفاء والعلى الكرام الشرفاء والله صاحب المصابيح البرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا من شارع في رضاك وتولينا والانسواق ولا تجعلنا من خلف أمرك وأصحاب حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين.